hormati Bapak Ibu Guru, serta karyawan dan karyawati SD Negeri Grogol. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula SD Negeri Grogol untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang telah berkenan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari program pendidikan guru penggerak, yang mana setiap calon guru penggerak wajib untuk melakukan diseminasi atau menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan. Dalam hal ini yaitu kami telah mendapatkan ilmu mengenai budaya positif. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum masuk ke inti dari materi budaya positif, di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai pembudayaan, kemudian yang kedua pendidikan sebagai tuntunan, yang ketiga pendidikan sebagai kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat pendidikan sebagai budi pekerti, selanjutnya yang kelima pendidikan sebagai bermain, yang keenam pendidikan sebagai berhamba pada anak. Pendidikan sebagai pembudayaan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses kebudayaan, yaitu proses di mana menumbuh kembangkan potensi-potensi kodrat manusia agar menjadi manusia yang beradab. Potensi-potensi kodrat manusia tersebut meliputi cipta, rasa, dan juga karsa. Cipta adalah kemampuan untuk berpikir, rasa adalah kemampuan untuk merasakan, kemudian karsa adalah kemampuan untuk berbuat. Filosofi yang kedua yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidik sebagai penuntun, ya. Jadi pendidik itu sebagai penuntun, yaitu orang yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi kodratnya. Jadi kita sebagai seorang guru hanya bertugas bagaimana kita menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap murid agar dalam keadaan jalan yang lurus. Pendidik tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Kemudian harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Filosofi selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman adalah pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman terhadap manusia. Untuk yang kodrat zaman ini memang kita harus menyesuaikan, ya. Jadi ketika kita dulu SD diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita tidak bisa mengaplikasikan dengan anak yang sekarang karena sudah pasti berbeda. Ketika kita dulu SD itu belum ada internet, ya. Jadi ketika sekarang itu malah anak jauh lebih pintar daripada gurunya. Mereka bisa mencari referensi dari internet, dari Google. Sedangkan kalau dulu memang kita harus berpatokannya hanya kepada guru. Tapi kalau sekarang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya pendidikan sebagai budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara memandang bagaimana pendidikan harus mengutamakan budi pekerti. Budi pekerti ini yaitu sikap dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter. Jadi kita pendidik juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana dalam bersikap, bagaimana dalam bertutur kata. Tidak untuk di sekolah, tapi harapannya nanti ketika di lingkungan masyarakat budi pekerti itu tetap harus benar-benar baik. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai bermain. Pendidikan harus menyenangkan dan tidak membebani peserta didik. Nah, ini mungkin kita merasa kadang anak-anak ketika kita ajar itu malah merasa terbebani, merasa bosan. Ya, jadi bagaimana kita membuat pembelajaran itu yang menyenangkan. Ini mungkin tugas kita yang masih belum sempurna. Jadi bagaimana kita mengajar itu anak-anak senang dengan apa yang kita akan ajarkan.
Saya pun di olahraga pun seperti itu. Saya merasa masih kurang dalam ketika saya mengajar. Kadang ada anak yang tidak mau diajar olahraga, kadang ada anak yang senang. Nah, bagaimana kita memfasilitasi semua anak itu supaya anak ketika mengikuti pembelajaran itu merasa senang. Makanya Ki Hajar Dewantara benar-benar fokus terhadap bagaimana anak itu ketika mendapatkan materi mereka tidak merasa terbebani. Nah, ini merupakan tugas kita sebagai seorang pendidik untuk mendesain bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara memandang pendidik harus menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek pendidikan. Pendidik harus melayani peserta didik dan membantu mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, ini sudah jelas, jadi anak itu harusnya menjadi subjek dari pembelajaran, bukan jadi objek. Konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar wajar, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dasarnya terhadap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah kita sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu? Belum. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana setiap anak itu berbeda karakternya. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi semua siswa tanpa ada yang merasa terpaksa. Jadi tidak bisa kita mengajarkan anak, oh kamu harus ini ya, kamu harus ini ya, tidak bisa. Ya, karena setiap anak itu berbeda-beda. Kalau di olahraga sendiri, contohnya misal pembelajaran bola voli. Bola voli kebanyakan anak tidak suka karena biasanya karena sakit ketika passing itu kemudian kena tangan itu sakit. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar semua anak bisa melakukan passing tanpa mereka merasa sakit? Biasanya kalau di olahraga dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kelompok yang pertama itu menggunakan bola yang benar-benar bola asli. Kemudian yang kedua nanti ada bola yang ada sponnya. Yang ketiga bola plastik. Kemudian yang keempat tanpa bola. Nanti biarkan anak itu memilih mereka mau masuk di mana. Yang penting tujuannya yaitu mereka bisa mengetahui apa yang namanya passing bawah, meskipun caranya berbeda-beda. Misalkan ada anak yang, wah saya sakit pak ketika bola voli, saya nggak mau main bola voli. Ya kita arahkan ke, coba kamu menggunakan bola yang ada sponnya. Gak mau pak, masih sakit. Oke, berarti kamu ke bola plastik. Gak mau pak, pedes. Ketika passing pedes, ya wes, gak usah pakai bola. Yang penting kamu tahu bagaimana passing yang baik dan benar. Nah, itu yang namanya pembelajaran diferensiasi. Yang penting tujuannya bisa tercapai, meskipun jalan yang dilalui itu berbeda. Misalkan rumah, ada yang masuk lewat pintu depan, ada yang pintu belakang. Tapi tujuannya adalah bagaimana masuk ke rumah itu. Sama seperti pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak yang berbeda ini. Apalagi kalau di kelas 2 itu 32 anak, itu pasti beda-beda. Ya, jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka ini. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang sering terjadi yaitu ilusi guru, bagaimana guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ya, jadi bagaimana guru itu harus mengontrol murid. Kemudian bagaimana ketika anak mengkritik atau ketika kita mengkritik anak kemudian membuat anak merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Apakah itu bisa menguatkan karakter? Tidak.
Ya, ketika kita memberi hukuman kepada anak, apakah anak itu jauh lebih baik? Belum tentu. Ya. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif itu efektif, itu belum tentu juga. Kemudian yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Selanjutnya disiplin positif. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang sekarang kita sedang laksanakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, ini teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu? Kira-kira kenapa saya hadir di sekolah atau di kelas itu tepat waktu? Tanggung jawab, presensi, disiplin. Nah, tadi ada yang jawab karena presensi. Sama saya juga. Mungkin dari, kalau saya sendiri datang ke sekolah ya karena presensi itu tadi ya. Berarti karena peraturan. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin yang dikatakan Bu Sri yaitu yang di sini. Ya, karena takut dapat SP. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi seseorang misalkan ingin berangkat sekolah karena takut dihukum, karena takut ada teguran dari bapak ibu guru, kemudian takut nanti dilaporkan ke orang tua karena terlambat. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian ya dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka berangkat atau mereka belajar karena ingin mendapat pujian. Aku tak mangkat hasik dan dipuji ibu kepala sekolah. Kemudian yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nomor 1 yaitu yang nomor 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang nomor 3 intrinsik dari dalam diri sendiri. Ya, ini mungkin kalau menurut saya memang didapatkannya agak susah kalau yang 3 ini, karena memang harus benar-benar dari diri kita sendiri. Aku tak berangkat ke sekolah karena ingin disiplin. Nah, itu yang mungkin dari saya sendiri belum sampai ke sini. Ya, saya berangkat karena memang karena absen tadi karena istri. Ya. Begitupun juga dengan anak-anak. Bagaimana kita dari nomor 1 dan 2 itu sebagai perangsang mereka agar mereka harapannya keluar dari diri sendiri, perilakunya keluar dari diri sendiri. Saya berangkat itu ya karena saya sendiri, karena saya ingin disiplin, karena saya bertanggung jawab terhadap apa yang
menjadi tugas saya sebagai murid, bagaimana saya harus disiplin berangkat tepat waktu, bukan karena nomor 1 ataupun nomor 2, karena ingin dipuji atau karena takut hukuman. Nah, ini merupakan tugas dari kita, bagaimana kita membangun perilaku anak itu agar mereka menyadari dari dirinya sendiri, bukan karena pihak luar. Selanjutnya ya teori hukuman. Ada sebuah kasus di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang Pak Seno lakukan terhadap Iva? Kalau tidak setuju, kenapa? Tambah minder, kemudian menjadi mempermalukan Iva secara tidak langsung. Kemudian nanti ujungnya Iva akan menjadi pendendam karena merasa dipermalukan, ya. Kemudian nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Ya. Kenapa hukuman? Karena dilakukan secara langsung, satu arah, ya, belum ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Jadi yang namanya hukuman itu hanya satu arah, langsung secara tiba-tiba. Jadi anak pada kaget, wah, dihukum. Ya. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi yang dilakukan Pak Seno adalah tidak terencana dan secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Itu yang namanya hukuman, jadi satu arah. Kemudian yang kedua, konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selama ini apakah Bapak Ibu sudah melakukan restitusi? Belum. Saya sebelum mendapatkan materi ini, saya sering sekali menghukum, menjadi seorang penghukum, ya, menjadi guru yang penghukum dan pemantau. Jadi ketika ada anak yang misalkan misuh lah, kata-kata kotor, langsung ayo push-up 10 kali. Saya menyadari ketika saya mendapatkan materi ini, oh selama ini berarti saya salah. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak nanti akan cenderung dendam kepada kita. Takutnya seperti itu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Restitusi tadi. Bagaimana kita membuat anak itu merasa, oh ya saya lakukan itu salah, Pak. Dan saya lakukan itu keliru. Terus apa yang kamu lakukan ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan seperti itu. Dan saya sudah mencoba untuk melakukan restitusi ini selama pembelajaran ketika ada anak yang melakukan pelanggaran.
Sebelumnya saya jujur saya adalah seorang penghukum. Ya, ketika ada anak yang misalkan nggak pakai seragam, ya lari 5 kali keliling gini, tanpa mengetahui apakah dia berkenan atau tidak mendapatkan hukuman, tanpa saya mengetahui kira-kira nanti sakit hati enggak ya. Tapi setelah saya melakukan itu, saya kadang berpikir, wah ini kayaknya saya sudah berlebihan terhadap anak. Itu yang sering saya alami. Makanya ketika saya mendapatkan materi budaya positif ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita bisa tahu bagaimana kita menangani anak yang melakukan pelanggaran, agar anak itu sadar, bukan malah sakit hati terus dendam dan sebagainya. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ada juga yang penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini dari efek penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Selama ini kita selalu memberikan penghargaan ketika menerima rapat, ya, Bapak Ibu. Benar tidak? Sebenarnya tidak salah juga, ya. Itu untuk motivasi bagaimana anak itu agar lebih giat lagi dalam belajar supaya nilai mereka naik. Tapi apakah kita berpikir dengan murid-murid yang lain ketika ada anak yang mendapatkan piala, bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka juga menerima ataukah mereka merasa iri? Itu yang selama ini mungkin kita tidak sadari, ya. Kita tidak sadari bahwa perasaan orang-orang atau anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan ini seperti apa, ya. Gini Bapak Ibu. Jadi selama ini kita hanya mindset kita bagaimana supaya anak mendapatkan nilai tinggi, kemudian mereka belajar. Sebenarnya intinya bagus, tapi ini hanya untuk jangka pendek. Kemarin ketika lokakarya kami ditekankan oleh pengajar praktik bahwa penghargaan itu kalau bisa dihilangkan. Kenapa Bu? Karena penghargaan itu hanya semu, hanya batasnya cuma berapa, efeknya tidak dari diri. Jadi mereka ketika mereka ingin belajar ya karena penghargaan, bukan karena kebutuhan mereka. Saya ingin biar dapat piala Kak Sinawa. Mindsetnya bukan saya belajar karena kebutuhan saya sendiri, tapi saya belajar karena saya ingin dapat piala. Itu yang kemarin saya dapatkan dari lokakarya. Kalau bisa Bapak Ibu dihapuskan ya penghargaannya. Waduh, ini sudah menjadi program kami tiap tahun Ibu, ya pelan-pelan dihapuskan. Jangan terlalu sering memberikan penghargaan kepada anak. Terus bagaimana nanti efeknya? Ya kita lihat aja ke depannya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan anak belajar karena kebutuhan, bukan karena penghargaan. Nah itu tugas kita yang mungkin agak susah ya, karena sudah bertahun-tahun kita lakukan memberi penghargaan. Begitupun juga ketika kejuaraan-kejuaraan di dinas sama aja sebenarnya, penghargaan. Itu ya. Jadi mari kita tekankan ke anak-anak, kalian belajar karena diri kalian sendiri, bukan karena ingin mendapatkan piala. Gitu. Kadang di lomba juga sama. CGP. Itu kan juga ada imbal baliknya tuh nanti. Ya. Kemarin saya tanyakan juga mereka tidak bisa menjawab. Gitu. Gimana? Itu kan juga ada imbal balik. Itu untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan.
Itu memang dilema ya Bapak Ibu. Ketika kita menghilangkan loh, ini biar anak termotivasi, betul niatnya mau menjadi motivasi bagi anak itu sendiri. Tapi harapannya ke depan kan mereka belajar karena dirinya sendiri. Sama ketika kita masuk ke sekolah itu ya karena disiplin dari diri kita, bukan karena presensi. Sewaktu-waktu presensi ini dihapuskan, harapannya kita berangkat di sana. Oke. Contohnya kan seperti itu. Jadi ketika penghargaan ini dihapuskan, apakah anak ini termotivasi untuk belajar atau tidak? Kalau tidak termotivasi, berarti gagal nih programnya, gagal berarti. Itu mungkin dilema bagi kita nih Bapak Ibu. Tapi kita pelan-pelan mencoba bagaimana supaya anak itu benar-benar dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya pernyataan dalam keyakinan kelas itu dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apakah sudah diterapkan di kelas Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum. Saya itu dari tahun kemarin itu sangat tertarik dengan kelasnya Bu Anis ya. Kelasnya Bu Anis itu ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas kayak gitu. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, yang saya sering itu ketika ada anak yang minum, ya sama dengan kesepakatan. Ketika ada anak yang minum itu langsung, ayo minum sambil berdiri, wah 500 habis ini, langsung 500. Nah itu yang dinamakan kesepakatan kelas. Jadi setiap anak itu berhak untuk menolak, berhak untuk menerima. Ada di situ ada musyawarah terlebih dahulu yang mau dimasukkan seperti apa, kemudian nanti konsekuensinya apa. Dari tahun kemarin saya sangat tertarik dengan kelasnya Bu Anis itu. Sampai sekarang pun masih. Jadi ketika ada anak makan sambil jalan itu langsung ayo masuk. Lah apa? Lah kan makan sambil jalan. Oh iya. Kan sudah kesepakatan kelas. Oh iya. Di kelasnya Bu Anis seperti itu dari tahun kemarin. Ya. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah? Sudah? Nah, kalau kelas rendah itu memang susah Bu. Kemarin pun ketika loka karya memang untuk keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas tinggi. Kalau di kelas bawah itu memang agak susah. Ya, harus kita yang ngopiak-ngopiak, kalau ibu gurunya ngopiak-ngopiak, ayo. Kalau di kelas tinggi mereka sudah sadar. Ya, bahkan teman-temannya itu sering mengingatkan. Wah, omongan saru, ayo pasok 2000. Kalau di kelasnya Bu Anis seperti itu. Ya. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas ini dapat membentuk perilaku budaya positif di lingkungan kelas terlebih dahulu sebelum ke lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya
sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya.
Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diteliti oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa tanggung jawab. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru
sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang nilai kebaikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Tadi sudah dijelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini harus kita pahami loh, Bu. Kita harus memahami mengenai kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Maka dalam kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Ketika ada anak yang, mohon maaf, melakukan pelanggaran, gitu. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu kenapa dia melanggar, kemudian kenapa sifat dari anak itu kok berubah, apakah ada suatu masalah di rumah, ataukah dirinya sendiri sedang ada masalah. Jadi kita harus paham betul, kita harus bisa melihat kondisi anak. Yes. Itu tugas kita sebagai seorang guru agar menjadikan anak itu menjadi nyaman ketika melaksanakan pembelajaran. Kebutuhan bertahan hidup tadi seperti makan, minum, rumah, kesehatan. Kebutuhan biologis sebagai bahan dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu merupakan kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. Nah, ini ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti kita berada di posisi yang mana? Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mampu. Saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Adakah di antara Bapak Ibu yang menjadi penghukum? Ya, ciri-cirinya yaitu berbicara dengan nada tinggi, kemudian menunjuk-nunjuk, berkata pinggang dan membentak. Hukumannya biasanya verbal atau fisik. Dampaknya biasanya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah ini saya tadi mengakui saya dulu sebagai penghukum gitu, Bu. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, ya kan lari, ayo lari, wah urusan lari, kayak gitu. Selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sebuah kata bersalah. Suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya masih sama menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan yang ada pada murid itu membuat guru itu menderita. Ya. Ini dampaknya membuat murid merasa bersalah. Kemudian nanti murid cenderung rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena dia merasa bersalah banget gitu. Bentar aja. Kaya iwak mau bangun
Kita lanjutkan lagi. Apakah pernah Bu, Bapak Ibu melakukan hal ini? Membuat anak merasa bersalah? Pernah? Harus itu Pak. Iya. Selanjutnya posisi sebagai teman. Tiga mana? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nyoteng aku awas. Untuk posisi teman biasanya suara guru lebih lemah dan lembut, cenderung ada senda gurau untuk menghangatkan suasana. Nanti untuk dampaknya murid akan bergantung pada satu orang. Kemudian murid tidak akan mandiri dan tidak dapat berpikir untuk diri sendiri. Jadi dia tidak tahu salahnya apa. Selanjutnya memantau. Dulu gotron. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, untuk memantau ini cenderung nanti akan membuka lagi peraturan, ya. Bersuaranya data, kemudian kamu tahu peraturannya apa? Tahu Bu? Nah, itu namanya pemantau. Jadi membuka lagi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Biasanya pemantau senantiasa memantau dan saat mengawasi pada saat diberikan sanksi guru harus senantiasa mengawasi. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Posisi kontrol ini tidak ada yang salah Bapak Ibu. Cuma nanti ada yang lebih ideal ketika kita ada anak yang melanggar itu idealnya yang mana? Yang lebih bagus itu anak. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Aduh, dapat saya lihat. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk posisi manajer suara netral, kemudian tidak emosi, tidak ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas berhasil atau positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru yang membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Tampaknya murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, harapannya kita berada di posisi manajer. Untuk penghukum sendiri tidak disarankan atau usahakan kita hindari menjadi seorang yang penghukum. Ya, yang paling ideal yaitu posisi manajer. Jadi dampaknya nanti anak-anak menjadi mandiri, tahu kesalahannya apa, kemudian cara memecahkan masalahnya seperti apa. Itu membangun kemandirian bagi anak. Segitiga restitusi. Nah, harapannya ketika ada masalah kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu jadi tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Apakah kita pernah melakukan segitiga restitusi? Tanpa disadari pernah ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah. Meskipun tidak semua tahapan kita lalui, ya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan dan wajar ketika kamu melakukan itu seperti itu contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin kita pernah melakukan menstabilkan ini kita pernah, ya. Berarti tanpa kita sadari kita pernah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contohnya tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan kenapa melakukan tindakan itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, contohnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Intinya bicara tentang peraturan-peraturan yang sudah dilanggar. Nah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tanpa kita sadari kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Mungkin dulu nggak tahu namanya segitiga restitusi itu apa, tapi sekarang mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini jadi paham. Oh, kemarin saya sudah melakukan meskipun tidak semua tahapan kita lalui, seperti menstabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir tadi menanyakan keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ini? Ya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya peroleh dari kegiatan modul 1.4 mengenai budaya positif dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan harapannya nanti kita bisa menerapkannya di sekolah kita, ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.